Katakan sebelah kiri kananmu, Bapa sangat mengasihimu. Saya percaya Anda terus dibawa dalam satu pemikiran, bukan pemikiran, tapi satu hal yang benar daripada Bapa, di mana Anda harus memiliki satu pengertian yang benar tentang iman itu sendiri. Setuju, katakan amin. Anda juga dibawa dalam satu pengertian tentang arti sebuah kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah apa yang saya dan saudara percayai. Ada amin. Anda terus dibawa, saudaraku, untuk memiliki satu pengertian supaya dalam kehidupan Anda bisa mempraktekkan itu di dalam kehidupanmu. Kalau tidak, nanti kita jadi orang Kristen hanya cuma mengikuti kebiasaan apa yang sudah ada di dalam dunia kekristenan. Seperti apa, ya itu sudah yang ada. Sehingga kita akan begitu sulit menerima sesuatu yang baik, yang benar, atau tanda kutip sesuatu yang kita katakan baru, padahal bukan baru. Hanya kita belum mendengarnya, kita belum pernah melihatnya, karena yang kita lihat dan kita dengar adalah sesuatu yang sudah Anda lihat, yang sudah Anda dengar. Tetapi yang baru, tetapi yang lain mungkin karena kita tidak biasa mendengarnya. Hari-hari ini Anda dibawa untuk bisa memahami sesuatu yang baik dan benar supaya bisa dipraktekkan. Ada amin? Karena kuasa kematiannya yang membawa kepada kebangkitannya, saudaraku, membuat kita dapat menjadi orang yang benar-benar percaya, orang yang benar-benar memiliki pengharapan di dalam Dia. Setuju, katakan amin. Ada amin? Ada amin dulu. Sehingga hari ini Anda dibawa pada satu hal yang penting, yaitu Bapa menginginkan penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembah-penyembah yang tidak benar. Katakan, karena kematian dan kebangkitannya, Dia merindukan penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembah-penyembah yang tidak benar. 1, 2, 3. Karena begini, sekian lama orang berpikir bahwa ketika saya ada dalam satu komunitas memuji, ketika saya ada dalam satu kebaktian yang ada satu pujian, kemudian Anda angkat tangan, Anda melompat-lompat, kemudian Anda mungkin dipenuhi dan Anda bisa bergosalalio atau berbahasa roh, orang berpikir bahwa dia sudah menjadi penyembah yang benar. Mari kita akan belajar tentang apa yang diinginkan oleh Bapa, sehingga dia berkata bahwa sekarang telah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan yang benar. Saudara perhatikan, fokus Bapa kita bukan kepada jenis penyembahan. Banyak orang tergiur dengan berbagai macam praktek penyembahan, sehingga orang terpola di situ. Sehingga orang banyak sekali membuat satu sistem, satu pola, satu sesuatu yang bisa membuat ini yang terbaik. Buat Bapa seperti ini yang terbaik. Penyembahan yang terbaik itu seperti ini. Jadi orang seolah-olah membuat standarnya sendiri bagaimana dia bisa menjadi penyembah yang benar. Sehingga orang lebih fokus kepada menyembah. Harus angkat tangan. Kalau lu mau menyembah Tuhan itu, kalau sonde ada gitar, sonde rasa. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Woi, dulu belum ada gitar orang menyanyi. Coba kasih tahu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati. Harus ada gitar dulu baru kita bisa rasa hadirat Tuhan. Wis. Harus menyanyi dulu. Pertama-pertama untuk kalau masuk, harus menyanyi dulu. Seperti liturgi, menyanyi habis, ada doa pembukaan. Doa pembukaan habis, ada apa lagi. Setelah itu apa? Setelah itu baru doa-doa. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Itu jenisnya, jenis menyembah. Bukan menjadi prioritasnya Bapa. Katakan sebelah kiri kananmu. Bapa memprioritaskan penyembah, bukan penyembahannya. 1, 2, 3. Ya, penyembahannya itu nanti hasil dari seorang penyembah dalam posisi yang seperti apa. Sehingga penyembahannya itu bisa sampai di hadirat Bapa. Setuju, katakan amin. Ada amin? Kan ada orang yang menyembah Bapa tapi hatinya lain. Ada orang yang berkata, engkau baik Bapa, tapi pikirannya kemana-mana.
Aku percaya kepada engkau, mulutnya berkata lain, tapi hatinya, pikirannya meragukan apa yang dia percayai. Banyak tidak? Banyak tidak orang seperti itu? Kasih tahu sebelah kiri kanan, mungkin engkau. Omong kuat. Mungkin itu engkau. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 22 sampai 23, saudara. Kita belajar banyak hari ini. Tidak banyak ayat, sedikit saja, tapi membukakan hati dan pikiran teman-teman supaya jangan sampai ada banyak orang kan gini. Oh, saya pergi di situ, saya rasa hadirat Tuhan. Saya pergi di sana, di pemusik begitu bagus. Jadi orang pergi ke gereja, orang pergi ke komunitas hanya mau melihat jenis penyembahannya. Orang tidak lihat fokusnya Bapa kita itu apa. Kita baca kakak dari ayat yang ke-22. Ini adalah satu kisah perjumpaan Bapak Yasa dengan perempuan Samaria di sumur ya. Ya. Ada amin? Oke, kita lihat Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan, garis bawahi itu dulu. Setuju katakan amin? Omong dulu, ulang. Bacanya dengan penuh penghayatan, dengan penuh sukacita. 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah sebab keselamatan. Oke, ayat 23. 2, 3. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki. Semua orang Kristen selalu bicara tentang melakukan kehendak Bapa. Melakukan apa yang Bapa inginkan, apa yang Bapa rindukan, bukan yang manusia inginkan. Lihat baik, sebagai anak muda Kristen yang percaya kepada Dia yang kudus dan yang benar, yang hidup, mati, dan bangkit buat kamu dan saya. Dengar ini baik, selalu kita punya pikiran melakukan apa yang Bapa inginkan. Tetapi dalam realita kehidupan manusia, selalu bertentangan dengan apa yang Bapa inginkan. Manusia menciptakan polanya sendiri. Manusia menciptakan konsepnya sendiri. Sampai konsep iman pun manusia menciptakan sendiri. Oh, iman yang seperti ini yang Bapa terima. Oh, iman yang seperti ini yang Bapa terima. Oh, yang seperti ini yang Bapa inginkan. Tidak bisa begitu, Kak. Kita harus tahu apa yang Bapa inginkan dan rindukan. Yang Bapa inginkan dan rindukan, yang sangat Dia rindukan dan inginkan. Seperti salah satu ini, Kakak. Yaitu dia sangat ingin merindukan apa? Penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan yang kebenaran ini. Saudara lihat. Tapi jenis ini apa, saudaraku? Penyembahan atau penyembah yang Bapa cari? Penyembahan atau penyembah? Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yang seperti apa? 1. Ayat yang ke-22 berkata begini. Kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah kepada Dia yang kami kenal. Berarti yang pertama, kamu harus apa duluan? Mengenal dulu siapa yang kamu sembah. Setuju katakan amin. Kebanyakan orang tidak kenal Bapa, Kakak. Orang lebih suka melakukan apa yang menurutnya itu baik. Dan akhirnya memaksakan Bapa untuk menerima dan mengakui apa yang dia lakukan itu sesuai dengan keinginan hati Bapa. Itu masalah, Kak. Manusia tidak menaruh, lihat, ada konsep, ada standarnya Bapa di dalam hidupnya manusia. Tapi manusia memaksakan Bapa untuk menyetujui konsepnya manusia atau standarnya manusia kepada Bapa. Sehingga manusia, lihat, dengan berbagai macam konsep penyembahan, mereka menyembah Bapa. Sehingga Alkitab bilang begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sekalipun mulutmu menyembah nama ini, kau menyerukan namanya, kau memanggil Dia, tapi sebenarnya kamu tidak mengenal Dia. Mau berbagai macam jenis penyembahan seperti apa? Mau hanya cuma buka, baca, tidak ada musik, atau yang ada musik,
Bahkan yang benar-benar tidak ada apa-apanya, coba baku lihat muka, tapi itu memuji ke hati, tidak tahu saya. Coba lihat sebelah kiri kan, terlalu banyak cara penyembahan di bumi ini, 1, 2, 3. Sampai ada yang ajar-ajar, kalau mau penyembahan yang benar tuh begini. Kalau mau menyanyi yang diinginkan oleh Tuhan tuh begini. Dia tahu menyanyi yang diinginkan oleh Bapa tuh seperti ini ya. Padahal Bapa sendiri harus bilang apa? Aku menginginkan penyembah-penyembah yang benar. Fokusnya, konsennya Bapa kepada manusia. Bukan dari jenis penyembahannya. 1, mengenal dulu Bapa. Katakan, mengenal Dia dulu yang kamu sembah. 1, 2, 3. Ada amin? Karena tanpa pengenalan yang benar akan Bapa, kamu dan saya akan kesulitan. Kita akan hambar, saya melakukan ini hanya cuma sebagai satu rutinitas. Oh karena Anda ada di persekutuan yang papoko tangan, kamu juga ikut papoko tangan. Orang angkat tangan, lu juga ikut angkat tangan. Orang menangis, lu juga ikut menangis. Oh kamu ada di persekutuan yang adem-adem ayu. Jadi Anda juga adem-adem ayu. Yang penting firman. Oh ada persekutuan yang jungkir balik, harus altar call. Kamu masuk, siapa mau? Mari maju. Tumpang tangan, kamu tumbang kiri, tumbang kanan. Tiba-tiba kamu sudah berbahasa roh. Kamu juga, ini sadis ini. Suka-suka kamu saja. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tapi apakah itu sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak? Apakah Bapak menginginkan kamu angkat tangan? Menyanyi pakai band? Musik yang indah, besar, bikin kepala sakit, telinga sakit? Coba lihat sebelah kiri kanan. Coba tanya dulu, jangan lihat orang masuk. Tanya, apakah iya? Tanya, apakah iya? Wah, jadi kalau ini hari kita selesai ngomong, ini band kita jual semua. Tidak usah lagi pakai alat musik. Ya, ini benda-benda mati ini tidak masalah kakak. Mereka ini benda-benda yang dipakai untuk memuliakan Bapa. Yang menjadi persoalan manusia yang main ini. Manusia yang bermain ini benar atau tidak, itu masalahnya. Manusia yang bermain ini mengenal Bapa atau tidak. Manusia yang petik ini gitar kenal Bapa tidak. Manusia yang papoko ini keyboard ini tekan-tekan. Papoko ini drum ini kenal Bapa atau tidak. Manusia yang pegang ini mic menyanyi angkat tangan mari kita memuji Bapa. Dia kenal Bapa atau tidak? Itu pertanyaannya kak. Ada banyak orang selalu manipulasi kak. Dia selalu menutupi pengenalan dia akan Bapa itu dengan kata-kata rohani yang manis kakak. Jadi orang Kristen ini selalu tergiur dan terpesona dengan kata-kata rohani yang indah. Ini hamba Tuhan dipakai. Coba lihat sebelah kiri, kenali penciptamu supaya lu bisa membedakan mana dari Bapa, mana yang bukan. Mana hanya cuma sekedar kata-kata manis, mana yang benar berasal daripada Bapa yang bisa mengubahkan hidup kamu. Setuju katakan amin. Katakan, kenali dulu siapa yang kamu sembah. 1, 2, 3. Itu langkah awal. Bagaimana sekarang pertanyaannya saya bisa mengenal Bapa saya? Bagaimana coba? Tiap hari datang ibadah itu salah satu proses mengenal Dia. Karena di dalam pertemuan, di dalam ibadah mengandung banyak sekali hukum, ketetapan, peraturan. Dan semua hal yang Bapa singkapkan di dalam kebaktian. Dalam pertemuan-pertemuan itu salah satunya. Yang kedua ada apa lagi? Bagaimana caranya kamu berdoa toh? Di sini kehidupannya harus doa lebih penting. Jauh penting dari semua hal. Katakan doa number 1. Ya toh, karena hanya dekat Bapa saja kita dapat tenang. Hanya di hadirat Bapa saja kita dapat kekuatan. Orang lain sonde di diskotik dapat tenang. Keluar diskotik lu miring di situ ya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kenali Bapamu. Hal-hal sederhana ya, rajin ibadah. Di gerejamu kamu dapat satu rema yang disampaikan oleh pendeta Anda masing-masing. Sekalipun itu kamu lihat ini pendeta yakin betul tidak diomong nih. Tapi lihat ada sesuatu yang ingin disampaikan Bapa lewat bibir mulutnya. Ambil itu menjadi kekuatan buat Anda bisa melanjutkan hidup Anda sepanjang 1 minggu. Setuju katakan amin. Kasih sebelah kiri kamu, kenali Bapamu dulu. 1, 2, 3. Amin. Itu pertama. Yang kedua, Anda bisa lihat di situ ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah kuat. 2, 3.
Penyembah titik. Garis bawahi dulu. Orang bisa mengaku mengenal Bapa, tapi dia adalah penyembah benar atau tidak? Bapa mau, saudaraku, Anda harus menjadi penyembah benar. Artinya apa? Anda dulu yang harus jadi orang benar. Setuju, katakan amin. Kalau Anda mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, Anda harus jadi apa dulu? Orang yang dibenarkan. Kenapa kamu dan saya harus dibenarkan terlebih dahulu? Kita semua kan sudah, kamu di konsep dalam pikiran kamu, saya percaya jadi orang Kristen sudah terpola bahwa kita semua adalah manusia berdosa. Amin. Dan manusia telah kehilangan kemuliaan Bapa. Setuju, katakan amin. Oleh karena manusia telah berdosa, telah jatuh dalam kesalahannya, maka manusia harus dibenarkan. Itulah ada konsep salib. Ada salib yang ditegakkan. Ada Dia yang kudus dan yang benar turun jadi manusia. Dia hidup sama seperti Anda. Dia tidak berdosa, tapi dosamu ditimpakan kepada Dia. Penderitaanmu, kesengsaraanmu, kesusahanmu ditimpakan kepada Dia. Seolah-olah Dia kena kutuk, padahal Dia tidak pernah melakukan dosa. Itu karena kamu dan saya. Karena cinta dan kerahimannya buat Anda dan saya. Setuju, katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu. Makanya pandang salibnya selalu 1, 2, 3. Jangan jadi orang Kristen hanya cuma pakai kalung salib, tapi tidak mengerti arti salib. Coba lihat sebelah kiri kan, berapa banyak pakai kalung salib? Ada berapa jenis salib? Maksudnya kalung salib Anda tuh sebentar warna merah, sebentar warna pink, sebentar pakai tanduk kerbau dari Sumbasana, sebentar pakai ini, sebentar. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jangan cuma hanya pakai sebagai perhiasan, tapi Anda mengerti arti salib yang sebenarnya. Ada amin? Dia mati, kemudian Dia bangkit, dan Dia hidup buat Anda. Sekarang saya tanya Anda, manusia dibenarkan oleh apa? Oleh apa? Iman. Ngomong kuat. Tidak usah ragu, Anda benar itu. 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat yang ke-8. Kita kembali lagi singgung tentang iman. Karena manusia hidup dan dibenarkan oleh karena iman. 2, 3. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan dan bukan karena apa? Bukan berarti hukum Taurat Anda tidak perlu. Baca ayat paling terakhir dalam Roma pasal yang ke-3 itu 8 ini paling terakhir. Di pasal 3 ini paling terakhir. Omong kuat 1, 2, 3. Karena kami yakin bahwa manusia paling terakhir Kak akan menggenapinya. Hukum Taurat itu bukan ditiadakan, tapi kami akan meneguhkannya atau menggenapinya. Ada? Oke, baca. Yang di belakang sudah ada itu ayat di situ. Jadi Anda baca di kitab Anda masing-masing. 2, 3. Sama sekali. Baca kuat supaya semua orang mengerti. Karena banyak orang berpikir bahwa ini sudah tidak bisa dipakai. Dengar ini baik. Alkitab sendiri yang bicara, bukan saya. 1, 2, 3. Sama sekali. Itu nanti ada sesi sendiri kita bicara. Tapi hari ini semua orang dibenarkan oleh karena bukan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa bisa begitu Kak Victor? Hukum Taurat itu memperkenalkan orang dengan dosa. Berarti hukum Taurat itu yang membuat orang bisa berdosa? Bukan. Hukum Taurat itu yang memberitahukan kepada manusia bahwa membunuh itu dosa. Mencuri itu dosa. Tidak tunduk dan taat sama Bapa itu adalah dosa. Maka manusia tahu sekarang bahwa membunuh itu dosa. Dulu sebelum ada hukum Taurat. Manusia itu dengan seenaknya membunuh. Manusia dengan seenaknya itu mencuri. Manusia itu seenaknya mengambil istri orang, memperkosanya di situ. Dan mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa bahwa itu sesuatu kesalahan yang fatal. Saudara lihat, tapi hukum Taurat memberitahukan bahwa itu sebuah kesalahan yang fatal. Sehingga orang begitu ketakutan dengan hukum Taurat. Sehingga orang lebih condong melakukan hukum Taurat
daripada dengan dasar. Karena iman kepada Dia yang kudus dan yang benar, maka dia akan setia melakukan apa yang menjadi perintah, hukum dan ketetapannya Bapa. Jadi orang tidak pakai iman mereka, hanya melakukan hukum Taurat. Makanya orang tidak bisa dibenarkan karena perbuatannya. Orang dibenarkan oleh karena imannya kepada Dia yang kudus dan yang benar. Setuju, katakan amin. Harus punya prinsip itu. Ada amin kakak? Ada amin? Tadi mengenal Dia, sekarang kamu harus punya iman. Jadi orang yang mengenal Dia yang kudus dan yang benar harus disertai dengan apa duluan kak? Lu mau kenal itu orang tapi lu punya rasa percaya kepada orang itu tidak ada, bagaimana lu bisa mengenal Dia? Harus dulu yang kau miliki dalam lu pun diri adalah apa kakak? Percaya, imanmu. Setuju, katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu, iman dulu. Miliki iman yang benar. 1, 2, 3. Kalau mau menjadi penyembah yang benar, miliki dulu iman yang benar. Kak Victor, berarti ada iman yang salah. Dahulu kamu ini menyembah kepada sesuatu yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah kepada yang kami kenal. Tapi sekarang sudah tiba waktunya. Penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lihat. Sekarang saya ingin tanya sama kamu. Dulu banyak sekali orang yang menyembah tapi tanpa pengenalan yang benar akan Bapa. Apakah dia tidak punya iman? Punya kakak. Tapi bukan iman yang benar. Iman yang dia buat sendiri dengan pikiran dan standarnya dia. Berarti Anda harus punya iman yang benar, seturut dengan standarnya Bapa. Setuju, katakan amin. Seturut dengan apa yang diinginkan oleh Bapa. Harus. Karena lu percaya sama Dia. Setuju, katakan amin. Kalau you percaya kepada A, maka apa yang dikatakan oleh A, apa yang diinginkan oleh A, kau harus lakukan. Karena itulah yang membuktikan percayamu sama Dia. Begitu pula dengan Bapa kita yang kudus dan yang benar. Kalau Anda berkata Anda percaya sama Dia, kalau Anda juga berkata Anda orang Kristen, orang muda Kristen, tapi Anda punya iman itu bukan iman yang diinginkan oleh Bapa. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa jadi penyembah yang benar. Karena orang benar dulu, baru bisa jadi penyembah benar. Untuk jadi orang benar harus miliki iman yang benar. Kan benar semua nih, setuju, katakan amin. Bukan iman asal iman nih. Yang penting percaya, yang penting datang ibadah supaya orang jangan bilang kau kafir. Yang penting jadi Kristen, datang ibadah. Ya gitu. Ada orang juga pindah satu gereja ke gereja yang lain. Dia bilang gini, kau lahir baru, ini gereja lahir baru, ini bukan gereja lahir baru. Apa hubungan di gereja lahir baru, ini gereja sudah lahir baru? Karena mana? Ini konsep-konsep perpecahan dari iblis kakak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Inilah yang membuat kita orang Kristen tidak pernah bersatu. 1, 2, 3. Ini gereja tidak ada Roh Kudus, ini gereja ada Roh Kudus. Ini konsep dari mana? Katakan setan. Katakan setan. Pakai seperti logat saya, setan. Ya, supaya Anda ini mengerti setan ini. Ya, agak Arab-Arab sedikit, setan. Iya nih. Satu dengan satu bilang kita paling bagus. Kalau lu datang di sini lu akan menikmati lawatan Tuhan. Habis di situ sonde. Mari datang dan nikmati lawatan Tuhan. Seolah-olah yang di sana sonde, hanya di sini saja yang bisa. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Aneh tapi nyata. Dan orang Kristen juga terbuai dengan sebuah kata-kata promosi entertain yang begitu. Anda mau diberkati? Anda mau keluar dari resesi? Mari ikuti KKR pemulihan ekonomi. Katakan sebelah kiri kananmu. Aneh tapi banyak orang Kristen yang suka percaya. Anda mau mengalami Tuhan, Anda mau mengalami kesembuhan ilahi, mari datang bersama saya. Victor. Ya. Yalah. Kalau di sini kamu dilatih iman, sakit berdoa sendiri. Supaya imanmu yang menyembuhkanmu. Setuju, katakan amin. Punya masalah, ya beriman toh. Buat apa lu bilang lu percaya sama Dia, tapi lu sendiri tidak punya iman. Sakit penyakit sedikit berdoa cek. Uang hilang doa cek. Mau kepingin apa-apa doa cek. Mau lamar kerja PNS doa cek. Pilih niki-niki sana. Kemudian ada hamba Tuhan satu bilang ini paling tembus, ini paling keras. Kalau dia lihat itu tidak ada hambatan. Tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada semua tembus nah. Kakak yakin, ini yakin.
Apalagi yang diamarasi dong, wah keras. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Imanmu di mana? Bengkak sedikit, beta berdoa Kafik. Dia sonde turun-turun, Kafik bisa kasih turun kok. Ih mama. Berdoa dia son turun nih kakak. Karena di penjara begini, di penjara 1. Pergilah ke dokter untuk visum. Ronsen. Lihatlah kemungkinan besar ada nanaka atau ada durika di dalam. Supaya kita bisa tahu ini sakit apa toh. Hai, dua cek sa. Kau ni mangkali ada sihir, kau rasa ada kau putar tangga 2 rumah dari sebelah tu dia ada iri dekat. Kasih tahu sebelah kiri pakai otak. 1, 2, 3. Lu son percaya dokter kok? Lu son percaya ini apoteker dong? Tanya ini kakak Yulius, saya sakit sedikit. Yulius, obat apa yang paling bagus? Ini. Bukan saya tidak ada iman, saya juga ada otak saya ini. Amin. Jangan di sini bengkak ada begini, kemudian pergi. Nanti itu hamba Tuhan memang pakai nama Tuhan ini. Sebentar sudah pakai mur di dalam campur air putih. Minum sah. Ini orang kanker, ini minum dengan bau dengan kelereng-kelereng. Minum bilang ini langsung penyembuhan ilahi ini. Hai gila nih mah. Orang besok mati memang. Saudara bisa membayangkan. Tapi itulah kehidupan nyata. Selalu orang berpikir bahwa katong terjadi pemulihan di Kota Kupang. Mana terjadi tahun berapa sampai ini hari. Kenapa ada something wrong kakak? Ada sesuatu yang salah. Katong punya iman yang benar atau sonde? Katong miliki iman seturut dengan standarnya kita atau standarnya Bapa? Coba tanyakan itu dalam dirimu. Ada amin kak? Kenapa beta tidak pernah mengalami terobosan dalam saya pun hidup? Masalah bertubi-tubi. Lihat imanmu. Siapa yang lu percayai itu? Dan siapa yang ada di hatimu? Yang pertama, iman yang benar yang pertama itu iman Habel. Saya kasih contoh ini di Ibrani pasal yang ke-11 tentang saksi-saksi iman ya. Supaya Anda menggampangkan Anda supaya pulang rumah periksa-periksa kembali ini. Saya hanya ambil 3 orang saja, Habel, Henok dan Abraham. 3 tipe orang ini memiliki 3 iman yang sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Sehingga mereka punya persembahan itu diterima oleh Bapak. Mereka punya kehidupan itu begitu berkenan sama Bapak. Mereka disebut menjadi Bapak orang percaya. Karena iman mereka seturut dengan apa yang diinginkan oleh Bapak. Setuju katakan amin. Sehingga ini menjadi contoh supaya Anda tidak memiliki standar sendiri dalam imanmu. Setuju katakan amin. Tapi Anda punya standarnya Bapa supaya lu jadi orang Kristen yang benar, baru bisa menjadi penyembah-penyembah benar. Selama lu tidak punya standarnya Bapa, lu bilang lu penyembah benar, putar balik. Omong kosong. Saya rasa hadirat Bapa. Coba lihat hatinya. Yang pertama tentang Habel. Seorang Habel yang mempersembahkan persembahannya. Kamu lihat kenapa Kain ditolak oleh Bapa persembahannya. Karena Kain mempersembahkannya dengan hati yang busuk. Dua-dua percaya sama satu yang kudus dan yang benar yang hidup itu kakak. Mereka percaya sama Bapa kok. 2 orang nih percaya sama satu Tuhan ini kakak. Tapi Anda lihat ada satu yang diterima, ada satu yang tidak diterima. Persoalannya apakah dibentuk penyembahannya, korban yang disajikannya, atau apa? Bukankah? Kata 1 Samuel berkata, Samuel, manusia itu hanya melihat apa yang nampak atau fisik. Tetapi Bapa selalu melihat hati. Anda perhatikan ini simak dan ingat minggu-minggu lalu yang Anda pelajari tentang hati ini kak. Iman yang diinginkan Bapa tuh satu. Ketika lu percaya sama dia, yang ada di lubuk diri, di dalam hati ini, hanya cuma dia yang kamu percayai. Seng boleh ada yang lain. Kalau masih di sini ada kekasih hati, masih ada di sini pacar yang satu, belum habis yang satu, susalam satu yang lain. Yang ada di sini, kamu lihat iman yang dimiliki oleh Habel itu iman yang tulus, iman yang bersih, dan iman yang murni. 3 kata ini sinonim sama kak. Artinya apa? Bersih, clean, tidak ada yang lain, hanya dia yang kamu percayai. Nah sekarang Anda di dalam Anda punya kehidupan aktivitas, sudah pasti di dalam pikiran, di dalam hatimu penuh banyak
penuh sesak. Ada sekolah, ada kuliah, ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C, ada masalah ini, ada keinginan itu, ada mimpi ini, ada mimpi itu, ada target ini, ada target itu. Banyak tidak di sini? Banyak tidak di sini? Belum yang tambahan-tambahan yang lain-lain. Kekasih di sini, papa di sebelah sini, mama di sebelah sini, istri di sini, anak di sini. Penuh sesak ini hati dan pikiran, Kak. Siapakah yang engkau percayai dalam hidupmu? Bisakah engkau menggeserkan itu semuanya dalam lubuk hidup? Sehingga hanya dia satu-satunya yang menjadi sumber iman percayamu di dalam hidupmu. Sehingga ketika lu menghadapi masalah, dialah sumber hidupmu. Setuju, katakan amin. Dialah yang akan memberikan kamu solusi bagaimana engkau menyelesaikan masalah. Bagaimana engkau boleh dapat memikul semua beban yang berat itu dengan ringan. Kata Alkitab berkata apa? Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Sebab kuk yang kuberikan itu adalah ringan. Artinya apa? Kalau lu sudah ada dia satu-satunya di sini, Kak. Masalah apa di dunia ini ya? Saya nggak ada yang bisa membuat elu jauh dari dia. Setuju, katakan amin. Kakak dorang dengar ini baik. Kalau Habel punya persembahan bisa diterima Bapak, kenapa lu tidak? Ini bukan soal pakaian yang bagus, Kak. Ini bukan soal musik yang indah, Kakak. Ini bukan soal suara worship leader, singers bermain yang enak, menyanyi yang enak. Bukan itu, Kak. Itu hanya cuma 0,0000001%. Karena yang menjadi persoalan orang itu menyembah Bapak adalah apa? Nih, katakan, nih, hati. Kata Alkitab bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala. Kata Amsal pasal 4, segala apa? Karena kenapa dari situ terpancar kehidupan? Lihat, kehidupan itu ada dua. Kehidupan yang buruk dan kehidupan yang baik. Kehidupan yang menguduskan kamu dan kehidupan yang menajiskan kamu. Lihat, kata Alkitab, apa yang masuk karena keluar jadi, ya, tahu jamban bahasa Indonesia itu artinya sini bahasa permisi. Ngerti bahasa Indonesia jamban? Oke. Mengerti tidak? Oke. Tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Sebab berasal dari hati yang apa? Yang penuh dengan kebencian, apa? Pembunuhan, pencurian, iri hati, kedengkian, dan keinginan-keinginan lainnya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Itu yang syarat di orang pun hati. Begitu begini, engkau baik Bapak. Pal di dalam ini maka mati sendiri. Pas dulu lagi menyembah, yang main gitar fals. Hai, salah lagi. Kau semua ketemu Tuhan, fals. Apa hubungannya dengan fals dengan lu mau ketemu dia? Berarti lupa otak nih, jalan lagi dengar ini enaknya musik begitu. Berarti Anda didorong dengan, iya, seharusnya harus didorong dengan kerinduan hati yang dalam, Kak. Jadi Anda tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi sekelilingmu. Mau itu juga suaranya kiri, Kak. Dulu saya tipe orang yang perfect. Mau menyanyi harus bagus, Kak. Harus bagus. Salah saya lempar ke mic. Kau sebentar ibadah lempar putar berborok. Main drum tersalah, saya bilang kau turun, saya main drum sendiri. Saya tahu main musik semua masalahnya. Lu tersalah ketukan saya tahu. Lu tidak tahu menyanyi dengan benar saya tempeleng. Karena saya hampir 15 tahun saya worship leader. Kau menyanyi tersalah saya tahu. Angkat tersalah, masuk tersalah. Dulu mengganggu sekali hati ini. Tapi ketika mendengar apa yang Bapak inginkan, itu bukan standarku Victor, itu standarmu. Cari aku, miliki aku, ikuti aku. Oke, siap Bapak. Sekarang kamu harus membentuk hati kamu dulu, Kak. Ketika kamu punya hati bagus semua, Kakak main ini musik, Kakak, yang keluar itu simfoni yang indah, Kakak. Kamu lihat Daud, ketika dia memetik kecapinya dia, kamu lihat Saul yang lagi kerasukan setan itu langsung diam. Kenapa? Kecapinya yang masalah atau Daud yang bermain? Daudnya yang menjadi fokus, Kak. Daudnya, bukan kecapinya, bukan musiknya, bunyi musiknya, bukan. Daud, bro and sis. Batu
Yang dia begini, pakai ketapel, kata di sini bilang. Kemudian dia putar-putar begini, kemudian lemparkan kepada Goliat, taruh di testa langsung mati. Batunya atau imannya Daud? Itu berarti personalnya orang, enggak? Setuju katakan amin. Jadi untuk lu bisa menghasilkan musik yang indah, bisa menghasilkan suara yang bagus, bukan masalah lu punya skill yang sampai skill dewa. Dewa bujana. Lu juara kontestan ini, lu juara ini. Kakak, bukan itu kak. Lu punya putar balik ini apa? Lu putar-putar ini, skill ini, bass ini, maka lu patah juga bisa. Bukan skill kak, tapi hati. Iman dimulai dari apa kakak? Hati yang bersih. Hati yang tulus, hati yang murni. Ada dia yang kau sembah. Amin. Yang kedua kakak, saya cepat. Henok. Ini laki-laki ini agak unik. Kata Alkitab dalam Ibrani berkata, Henok itu tidak mengalami kematian. Karena dia bergaul karib dengan Bapa. Ada amin kakak? Yang kedua, Henok itu sungguh-sungguh mencari Bapa. Jadi kalau Anda punya iman, tetapi Anda mencari dunia ini, makanya Matius 6 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa itu akan ditambahkan kepada Anda. Lihat, fokusnya mencari Dia yang kudus dan yang benar, dan dapatkan Dia, dan kamu hidup di dalamnya. Itu yang terjadi dalam Henok. Henok tidak alami kematian kak. Istilahnya dia terangkat. Artinya apa? Kematian, maut dan kematian tidak berkuasa atas dia. Kenapa kakak? Lihat imannya. Iman percayanya dia yang tulus membuat dia bisa mau punya kerinduan untuk mencari Bapa dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh bahasanya dalam Ibrani pasal 11. Tidak dengan setengah-setengah. Dengan sungguh-sungguh. Hatinya, matanya, pikirannya, pendengarannya, perasaannya tertujuannya kepada Bapa. Sekarang katong mau makan, kau mau urus cari Tuhan. Mau cari uang kau, mau cari, mau pakaian bagus toh, kerja. Mau makan enak toh, kerja. Manusia terhambat dengan itu kak. Tapi manusia Bapa itu harus lompat tembok kakak, seperti orang-orang yang melompati tembok. Ada amin kakak? Dia harus bisa melewati semua penghalang yang menghalangi dia untuk mencari Bapa. Setuju katakan amin. Jangan hanya cuma terpaku, terpola, akhirnya menjadi orang yang ciut, menjadi orang yang tidak punya semangat juang, menjadi orang yang tidak punya gairah untuk mencari Bapa dengan sungguh-sungguh. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Seberapa seriusnya engkau mencari Dia? 1, 2, 3. Dan coba Anda bandingkan dengan kehidupan dan kesuksesanmu. Begitu serius engkau bekerja, Anda meraih apa yang Anda rindukan, dapat tidak? Dapat kak. Karena Anda begitu sungguh-sungguh. Coba Anda sungguh-sungguh dengan Bapa. Gila, Anda bisa mendapatkan Dia, memiliki Dia, sehingga engkau bisa berkata, aku mengenal Dia, dan aku bisa menyembah Dia dengan benar. Karena aku kenal Dia. Setuju katakan amin. Cari dulu. Kalau punya iman, cari Dia. Iman yang diinginkan oleh Bapa adalah iman yang bergaul karib dengan Bapa. Iman yang mencari Bapa sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, datang Senin Kamis, belajar juga setengah-setengah, baca Alkitab juga ya pas butuh. Pas butuh baru buka Alkitab. Itu pun juga kebas-kebas sedikit dulu. Begini karena debu banyak. Coba lihat sebelah kiri kananmu, bertobat ya munafik. 1, 2, 3. Omong kuat. Mau berkat? Mau pak. Pulang mau masuk surga? Yes. Ikuti Bapa pun mau, karena yang pemilik surga itu yang kita percayai. Kalau pemilik surga itu punya aturan, bukan dia hanya kasih lu dengan cuma-cuma. Pengampunan dia kasih buat kamu, karena kamu percaya sama dia. Tapi untuk lu bisa berjuang sampai di sana, itu butuh perjuangan dan itu ada aturan. Bukan asal-asal buat, setuju katakan amin. Termasuk iman, bukan pakai standarnya lu dan saya, tapi standarnya Bapa. Ada amin? Katakan iman itu bergaul karib dengan Dia, cari Dia dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Yang ketiga kakak,
Iman yang diinginkan oleh Bapa seperti Abraham, yaitu iman yang penuh dengan ketaatan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Abraham taat sekali kakak. 1, 2, 3. Sekarang saya tanya, kalau cerita Abraham dengar semua toh? Abraham dipanggil, Abraham berjumpa dengan Bapa, kemudian Bapa bilang keluar, dia keluar. Di tanah Kanaan, dia tahu tanah Kanaan di mana? Dia keluar saja. Dia pergi ke tanah Kanaan, sampai di tanah Kanaan. Bapa bilang begini, bawa anakmu, persembahkan buat aku. Abraham menolak, tidak, pergi. Ikat lagi Ishak. Pisau di sini. Bapa bilang begini, Abraham, aku tahu imanmu sekarang, aku tahu kesetiaanmu, aku tahu ketaatanmu, aku tahu, lihat di sebelah kananmu, itu ada satu domba itu tersangkut di batu-batu, ambil persembahkan buat aku. Aku tahu sekarang, aku tahu. Makanya Bapa mengikatkan ketetapannya dengan Abraham. Siapa yang mengutuki Abraham, terkutuklah dia. Siapa yang memberkati Abraham, diberkatilah dia. Ada amin? Itu untuk Abraham. Camkan. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. 3 saja dulu ya. Iman siapa? Iman siapa? Iman siapa? 3 kakak. Muaranya banyak, panjang sekali kak, kalau tentang iman ini. Dan bersyukur mereka di kelas Jumat sudah mulai dapat iman, dasar-dasar. Jadi penyembah yang benar itu harus menyembah Bapa, menyembah di dalam posisi dia sebagai seorang yang benar. Orang yang benar harus apa duluan? Memiliki iman. Iman yang apa? Yang tulus, yang murni. Ada amin? Iman yang apa? Yang mencari Bapa dengan sungguh-sungguh atau bergaul karib dengan Bapa. Iman yang penuh dengan apa kakak? Ketaatan. 3 ini praktekkan dalam 1 minggu ini kak. Kalau masih ada yang di sini, keluarkan. Masih ada kebencian, keluarkan karena itu menajiskan kamu. Masih ada amarah, keluarkan karena itu yang menajiskan kamu. Kamu harus bisa memastikan ada sesuatu yang benar dari Bapa yang tinggal dalam kamu supaya itu yang menguduskan kamu dan saya. Setuju katakan amin. Jangan kasih tinggal amarah, kedengkian, iri hati, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, pesta, pora, di mana ada pesta lu kaki begatal. Kemudian lu ikut pesta juga tapi lu pembagoyang ini sama kayak bukan lu kenal Tuhan sah. Lu ngebor ini bor-bor ini tanda-tanda dong. Yang kedua saudara, orang dibenarkan oleh karena apa? Iman pertama. Yang kedua adalah oleh darahnya. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Saya cepat ya, tapi semua 1 jam ini. Roma pasal 5 ayat 9. Jangan bosan-bosan. Jangan datang hanya ikut-ikut. Ayo baca, belajar, kita belajar sih supaya pulang otak terbuka. Kita dibenarkan oleh karena apa kakak? Oleh darahnya. Katakan, baca dulu. 1, 2, 3. Lebih-lebih. Oleh kita pasti diselamatkan. Omong kuat. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh kita pasti. Ada amin kakak. Anda punya iman. Dan saya percaya Anda percaya akan kematiannya. Ada amin. Anda percaya akan darahnya saudaraku. Amin dulu. Kenapa darah kak? Ada 2 kak. Darah itu mengampuni Anda. Bukti seorang itu diampuni, darah tercurah kak. Di zaman dulu sebelum Bapa kita turun sebagai manusia dan mati di Golgota, orang Yahudi itu kakak, untuk bisa menerima pengampunan dalam 1 tahun, mereka itu harus mempersembahkan korban sembelihan. Ada domba, ada kerbau. Kalau yang betul-betul miskin melarat, burung-burung tekukur atau merpati kak. Dipotong, darahnya di mezbah, pengampunan dosa itu terjadi atas dia. Tapi setelah kita punya Bapa ini mati di Golgota kakak, tidak ada lagi orang yang mempersembahkan binatang untuk menerima pengampunan itu ya kawan. Karena kita punya Bapa mati buat kita. Setuju katakan amin. Dan Anda yang percaya dengan iman yang benar, Anda menerima pengampunan sejati itu. Setuju katakan amin. Bukan pengampunan semu kak, pengampunan sejati. Makanya harus punya iman yang benar. Ada amin. Matius 26 ayat 28. Saya singkat saja cepat. Efesus 1 ayat 7.
Matius 26 ayat 28 dan Efesus 1 ayat 7. Yang wanita Matius 26 ayat 28, yang pria Efesus 1 ayat 7. Dua, tiga. Untuk, oke, berarti darah untuk apa kakak? Mengampuni. Berarti orang menjadi benar karena darah Bapa. Setuju, katakan amin. Karena dia punya iman yang benar, dia menerima pengampunan juga, pengampunan yang sejati. Miliki iman yang benar, supaya Anda menerima pengampunan lewat darahnya. Efesus 1 ayat yang ke-7, saudara yang laki-laki. 2, 3. Kita boleh. Ada amin. Yang kedua, darahnya untuk apa? Pengudusanmu. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 2, 3 semua. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, dan darah Yesus menyucikan kita, ada amin. Darahnya satu mengampuni, darahnya itu menguduskan kamu dan saya. Landasannya apa kak? Iman. Kita kembali ke Yohanes 4. Sudah tiba waktunya dan sekarang waktunya. Penyembah-penyembah itu, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam apa kakak? Lihat saya. Anda mau menjadi penyembah biasa atau penyembah benar? Penyembah yang benar atau penyembah yang biasa kak? Kalau Anda mau menjadi penyembah yang benar kakak, miliki ini semua kakak. Miliki iman yang benar. Percaya kepada darahnya yang kudus. Karena kita dibenarkan oleh karena iman. Kita dibenarkan juga oleh karena darahnya yang kudus. Saudaraku, pulang dan renungkan dulu bagian pertama ini. Dan bilang sama dirimu sendiri bahwa untuk menjadi seorang penyembah bukan soal penyembahannya, tapi soal dirimu. Itu sudah benar tidak di hadapan Bapa. Untuk lu bisa benar di hadapan Bapa, lu harus memulai dengan mengkoreksi iman percayamu dulu. Iman yang lu bangun selama ini adalah iman yang mana? Seturut dengan konsepmu, standarmu, atau seturut dengan kehendak Bapa? Kalau seturut dengan kehendak Bapa, di dalam hatimu harus murni kak. Lu percaya dia dengan tulus kakak. Lu percaya dia dengan kemurnian hati yang benar kak. Lu punya iman. Iman yang menggerakkan kamu untuk mencari dia dengan sungguh-sungguh. Imannya membawa kamu untuk bisa bergaul karib dengan dia. Imannya membuat kamu menjadi setia dan taat sama dia. Taat sama hukumnya. Setia sama perintah-perintahnya. Kamu akan lihat. Kamu akan jadi penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Minggu depan kita akan bahas menyembah dalam roh itu apa? Menyembah dalam jalan yang benar itu apa? Apakah harus angkat tangan kemudian bergemetar-gemetar? Apakah angkat tangan habis itu berbahasa roh itu disebut dengan menyembah dalam roh? Apakah ketika menyembah bilang gini, stop semuanya, Tuhan bicara? Kan ada penyembah, orang lagi menyembah dia bilang gini, stop. Langsung dia berbahasa roh. Kemudian dia mulai mengartikan bahwa Tuhan bicara begini-begini. Apakah itu? Karena ada orang selalu punya prinsip dan konsep seperti itu. Menyembah dalam roh itu berbahasa roh. Menyembah dalam roh itu harus kepenuhan di dalam roh. Ada yang menari di dalam roh. Ada yang tertawa di dalam roh. Ada yang bergoyang-goyang di dalam roh. Ada yang sampai tebanting-tebanting kak. Apakah itu salah? Nanti minggu depan baru kita bicarakan. Mari kita tundukkan kepala.